ketika kita melihat IJKD ini sukses, ini kan juga bisa jadi salah satu contoh, wah ayo ini breeder Indonesia ini, koi-koi Indonesia, nah, jangan sampai kalah lah dengan kan termahal lagi ya. berapa? 27 miliar. Oh yang Iya. ice. Yang S Legend. S Legend itu dibeli ingin pada saat itu sebagai agent, walaupun yang beli bukan ini sebagai agent. Nah, dengan bukti bahwa Yin udah beli ikan lokal kita, berarti kan kalau kita bagus. Iya. Tahu nggak hadiahnya berapa? Ini yang champion, ya kan? Grand. Yang Grand. grand itu dapatnya 150 juta. Gila. 155. 155 juta. Gila. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi saya karena susah sekali untuk mengumpulkan teman-teman dari Blitar, dari Bogor, dari Ponorogo dan dari Jepang. Dari mana ini? Dari Jepang ya. Di depan. Jadi ada Solaris di sini. Ini di tempatnya Solaris juga karena kemarin kita barusan ada event IJKD ya. Ya, IJKD. Jadi IJKD itu perkumpulan para dealer ikan koi impor. Ada 25 dealer yang mereka melakukan lelang ikan koi. Ya. Lelang ikan koi itu untuk KC atau keeping kontes selama 1 tahun yang kemudian ikannya dikonteskan atau dijuri kemarin di mana? Di Belanova. Belanova Bogor ya. Sentul. Sentul Bogor. Nah, itu kenapa kok ikan impor gitu? Kenapa kok ikan impor? Nah, ini kan panitia kemarin. Jadi saya tanyanya langsung ke situ. Kenapa kok ikan impor? Kan ikan kita tuh tinggalnya kan di Indonesia. Sebenarnya sih ini apa ya? IJKD ini dulu sebenarnya pemikiran nama kita adalah bikin dealer-dealer. Dealer-dealer. Cuma kan kalau dealer-dealer kan banyak skalanya. Kalau kita bikin nama dealer-dealer itu bisa ratusan, bahkan bisa sampai ribuan juga dan bisa berapa. Nah, kalau itu kan nggak mungkin skala terlalu besar juga ikannya terlalu banyak itu nggak bagus. Kurang bagus lah. Nah, akhirnya kita bikin shortlist, kita pengkategorian. Apa nih? Oh, yaudah, kita coba komunikasikan dengan yaudah dealer-dealer yang khusus impor. Nah, jadi pada saat itu, oh iya impor berarti kan ikan koi impor dari Jepang. Nah, dari situlah baru kita bikin namanya Indonesian Japan. Oh ya, Indonesian Japan Koi dealer. Jadi koi dealer Jepang yang ada di Indonesia. Oh ya, oke. Nah, itulah dasarnya. Jadi dealer-dealer yang main koi impor Jepang yang ada di Indonesia, itulah yang masuk dalam kategori ini. Oke. Itu masing-masing dealer keluar berapa ikan? Kalau untuk lelangnya? Untuk lelang itu kan kita ada 2 kelas ya. 2 kelas dengan 2 umur, 2 kalau ini dalam sebenarnya size ya, tapi kalau di dalam KC itu kan kita patokannya umur. Oh iya. Jadi 2 kelas itu adalah Gosanke dan Nubusanke. Dan untuk umurnya ada Tosai dan Nisai. Tosai sama Nisai. Ya. 1 tahun sama 2 tahun. 1 tahun sama 2 tahun. Jadi kalau total kelasnya bagi 4. Tosai Gosanke, Nisai Gosanke, Tosai non Gosanke, Nisai non Gosanke. Berarti ada 4 GC. Oh cuma Gosanke sama non Gosanke. Karena kalau dibikin sampai ABCDE kebanyakan banyak banget pialanya. Udah sama kayak koi show. Berarti ada intinya itu penyelenggara nggak mau rugi ya? Bukan. Itu dibatasi nggak? Masing-masing dealer keluar berapa ekor? Ada. Berapa? Jadi ada standar itu untuk Tosai itu 6. Tosai 6 ekor. Ya 5. Karena terus untuk itu tuh 4. Nisainya 4. Berarti 10 ekor. 10 ekor. Satu dealer. Kalau 25 dealer berarti ada 250 ya, kali 2 kelas. Kali 2 500 ekor. Oh, jadi Gosanke-nya 10 ekor, non Gosanke 10 ekor. Oke. Nah, dari situ kemarin kan saya lihat berhasil ya kontasnya. Ramai banget. Jadi baru kali ini saya lihat, walaupun ini yang kedua ya. Yang kedua saya baru lihat kali ini dan itu sangat
wow bagi saya yang melihat itu. Kalau misalnya ini kan ada orang APKI juga di sini, ya kan? Misal breeder kita yang di Indonesia dibikin kayak gini, bisa nggak? Siapa dulu nih? Tanya. Oke, kalau Perkenalkan dulu namanya siapa? ya. Kalau saya Rizal Mas Subah. Jadi saya dari Ponorogo, dari PWKC. Jadi di sini saya melihat Om Henry ini, wah ini luar biasa. Ini bisa ditiru dalam artian gini. Ini kan kita ngomongnya ini masih ikan import Om kemarin itu. Padahal kita ini ada di Indonesia. Om Subah bilang seperti itu. Kenapa kita nggak buat konsep seperti ini? Nah ini kan juga kita otomatis kita pengen ngangkat namanya breeder Indonesia. Kita banyak banget ya ini breeder di sini. Dan juga dealer lokal. Kita juga bisa ngangkat di situ. Iya. Kan gitu. Jadi saya melihat kebetulan saya juga di APKI di sini. Saya juga APKI ini punya anggota breeder ini juga lumayan banyak. Berapa? Ada mungkin 50 ada lah di situ ya. Banyak ya? Iya, kayak gitu. Ya kita nanti dari breeder itu bisa kita seleksi lah intinya seperti itu. Nanti kita ajak ngobrol bareng. Notabene di sini kita tujuannya itu memajukan perkoian Indonesia. Kan gitu. Iya. Ketika kita melihat IJKD ini sukses, ini kan juga bisa jadi salah satu contoh. Wah, ayo ini breeder Indonesia ini, koi-koi Indonesia, jangan sampai kalah lah dengan. Iya. Apalagi kita ini di sini itu kan ibarat kata koi di dunia ini Indonesia ini salah satu yang pesat, gitu Om ya. Betul. Kayak gitu. Nah, peringkat kedua. Kenapa kita nggak membuat konsep seperti ini? Ada di sini kan nggak cuma APKI, Mas Subah. Jadi di sini banyak sekali. Ya, kita ngomongnya Indonesia lah. Indonesia lah di sini. Saya ngomong di sini mewakili dari APKI. Ya ayo kita bergandeng bersama, ayo kita pikirkan. Jadi ke depan ini gimana nih kita buat konsep-konsep yang menarik, konsep-konsep yang baru dalam artian ya kita untuk memajukan koi biar nggak jenuh. Ya, kayak jadi gitu. show itu nggak gitu-gitu terus. Benar. Kayak gitu. Jadi di sini selain show kita ada breeder, ya kan? Ada kiper. Iya, dulu ya kan kan? pernah ada ya breeder koi show kan pernah ada ya. Ada. Tapi kan nggak seperti yang kita bayangkan ini. Betul. Jadi mungkin masing-masing breeder bisa keluar berapa sebenarnya ekor. Di APKI sendiri juga ada, kita membuat itu breeder koiso itu juga ada, all breeder koiso. Iya kan pernah ada. Iya ada, setiap tahunnya kita ada agenda, ada. Ya. Nah maksudnya ketika kita melihat IJKD ini, wah ternyata sukses. Nah ayo kita contoh positifnya nih. Ini konsep-konsepnya Om Henry luar biasa. Wah saya melihat ngobrol sama Om Henry ini, wah keren. Kata Om Toro ini komputer berjalan, katanya gitu. Ya Om ya. Kira-kira kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sampai kita yang mungkin baru ngobrol gitu, ini sampai overload gitu. Oh gitu ya. Ibarat kata ini Om Toro ini ya RAM-nya ini udah overload jadinya ya kan. Pentium berapa? Pentium 2. Nah gitu Om Subah. Jadi saya melihatnya, wah menarik setelah saya ngobrol dengan Om Henry tadi ketemu Mas Subah juga. Ayo kita bersama-sama memikirkan ya nggak cuma di APKI, pokoknya ini untuk koi di Indonesia nih. Iya. Entah dari koi, entah dari ZNA yang ada breedernya ini. Ayo kita mikir gimana kita buat konsep biar breeder ini juga semakin maju. Ya, jadi breeder-breeder itu kita kumpulkan. Oke, kita kumpulkan, kita ngobrol, kita ajak ini dengan konsep ya mungkin mirip ataupun ada nanti kalau Om Henry punya konsep yang lebih menarik untuk breeder koi Indonesia. Wah, ini juga bagus lagi. Jadi kita mestinya mungkin gini ya, kita kumpulin breeder dulu. Beliau jadi pembicara. Suaranya agak kencang, Suaranya agak kencang. Terkadang ini memang agak sulit. Aduh, ketahan. Gitu. Jadi coba pas ngumpul breeder-breeder tuh ada pembicaraan, Oke, ada itu masuk edukasi. Ini konsep seperti ini tujuannya begini loh. Nah, ya kan kita udah ada contohnya. Betul. Kita kan tinggal meneruskan. Betul. Jadi kita membuat gebrakan baru yang ini dealer, karena dealer koi impor, koi Jepang. Jadi di sini karena kita di Indonesia kita bikin
breeder. Kita utamakan breeder dulu. Kalau Iya. dealer kan Iya. banyak nanti. Iya, banyak Iya, banget. banyak. Bisa jutaan itu kalau apa dealer. Kalau dealer beda pertarungannya beda wilayah. Nanti ada wilayah, ada ring pertarungannya sendiri. Nah, Oh, gitu. itu lebih bagus lagi. Gini sebenarnya sih waktu itu kita sempat mau aplikasiin ke Indonesia. Jadi ikatan Indonesian Koi breeder. Koi breeder Oh, itu iya. pernah mau coba rilis. Oh, udah pernah. Udah pernah coba. Udah ya. Cuman berhubung yang memberi penjelasannya itu bukan Siapa yang punya itu? konsep langsung. Siapa itu yang memberi? Akhirnya tidak Yang memberi jelas. Itu siapa penjelasan yang itu siapa itu? bikin siapa? Yang menyampaikan penjelasannya kebetulan saya. Oh, Toro. Otaknya Toro. Bukan. Otaknya yang di belakang saya belum bisa maju untuk menjelaskan langsung. Oh, gitu. Jadi Ada ya? dari saya mungkin kurang jelas. Tapi kalau beliau kan karena sudah berjalan dan ini yang kedua. Sudah action. Ini yang kedua. Dan menurut saya sempat melihat yang pertama, terus menyaksikan juga yang kedua. Nah, yang kedua ini ikut ambil Di dalamnya. udah lebih mungkin karena udah pernah sekali ya. Yang kedua itu lebih mati. Oke. Tapi menurut saya kalau masalah breeder untuk yang Om Hendri kemarin katakan yang kan udah berjalan itu kemarin untuk penyampaiannya di Blitar sendiri pun belum ada info kayak gitu, belum nyampe sampai Iya, ke iya. Blitar pun. Ini saya sebagai orang Blitar ya, mungkin sebagai kiper Perwakilan juga, juga. ya. Terus saya lihat breeder di Blitar itu belum ada yang berani follow up, itu kayak belum berani gitu. Ya. Seperti itu. Mungkin saya bisa nanti kedepannya bisa edukasi yang lebih Itu alasannya kenapa mereka nggak berani, itu alasannya? lebih ke kan breeder di Blitar lebih ke kolot, kalau bahasa Tertutup lah, saya itunya. tertutup, lebih Apa karena tertutup. dia Mungkin sibuk dengan sibuk urusannya dengan sendiri? Ya. ikannya sendiri atau gimana, dan kurang informasi lah menurut Betul, saya. betul. Kita sebagai orang yang biasa Yang keluar atau muda-muda. Iya, iya, yang iya, muda-muda iya. harus lebih Betul. Jadi tegas. sebenarnya ini program, kalau menurut saya ya, dari sisi acara ini program yang sangat seksi. Kenapa? Satu, kita mengutamakan produk lokal, dan Iya. itu merupakan program pemerintah. Yang kedua, ini kita memajukan petani-petani lokal. Iya. Yang kita jadi IKB ini sebenarnya ini cerita sedikit. Ya. Pada saat saya sama teman-teman membuat JKD, itu bukan saya sendiri sebenarnya, bukan banyak teman-teman dealer, 25 dealer itu kan kita berpikir bersama. Jadi Itu nggak gampang itu ya? Nggak gampang. Nah, kalau sendiri nggak mungkin bisa kayak gitu. Itu berkat teman-teman dealer 25 dealer. Jadi pada saat kita bikin JKD itu, kita berpikir ini jangan sampai nanti ke depannya kita dikesankan menganaktirikan ikan lokal. Ya. Karena bagaimanapun ya kita kan orang Indonesia, kita Iya. kan didoktrinnya memang untuk mencintai produk kita Betul. sendiri. Dalam negeri. Tapi memang sekarang kenyataannya adalah kita nggak bisa menutup fakta. Fakta yang ada sekarang memang ikan koi kita kurang promosi. Iya. Sampai tadi kita ngomong sama breeder Jepang kan, Iya. mereka breeder Jepang bilang ikan koi kita lokal yang kecil itu high standar, lebih bagus dari mereka. Mereka ngakuin kalau untuk ikan-ikan kecil. Oh, jadi ikan kecil Indonesia tuh Dia akuin sama mereka. Jadi pada saat saya kemarin di ASEAN Koi Show yang di Malaysia. Ada satu ikan, boleh saya sebut orang nggak penjual ya? Boleh, Nah, boleh. Wilzam itu jual ikan edan. Iya. Tancun Dragon Ball itu. Iya. Itu tambah siapa yang beli? siapa? Itu Ying. Yang sebelum Malaysia itu. yang belinya orang China. China yang punya S apa Legend. kolak S Legend, S Legend. S Legend yang itu. Itu sebelum itu Ginrin B. Ginrin B dulu sebelum Dragon Ball dibeli. Dragon Ball itu. Ginrin Ya, B dulu. Ginrin Zero itu ya? Iya, waktu di Malaysia itu, sold di Malaysia. Ya, Master ya. Iya, 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 iya. Jadi berarti kan yin yang biasa beli ikan berkualitas di Jepang dengan rekor sekarang yang dia beli itu. Iya. Ikan termahal lagi ya. Termahal, 27 miliar rupiah. Ya, 27 miliar. Oh, yang Iya. ice. Yang S S Legend. Legend itu dibeli Yin pada saat itu sebagai agent, walaupun yang beli bukan Yin, Iya, iya. sebagai agent. Nah, dengan bukti bahwa Yin udah beli ikan lokal kita, berarti kan kalau kita bagus. Iya, Iya. kualitasnya oke. Kualitasnya bagus. Tapi selama ini adalah kita itu tidak mau, kalau kata orang dulu tuh gotong royong. Iya. Ya kan? Iya. Jadi nilai kita jadi kalau saya itu lebih gini. Kita itu dulu didoktrin bahwa kita harus gotong royong. Jadi
ibarat dulu kita tuh kecil tuh dikasih pepatah sapu lidi tuh. Iya. Terus kalau lambang-lambang apa itu pasti diikat di bawahnya. Itu kan simpul menunjukkan bahwa kita tuh harus bersama-sama gitu. Bersama-sama untuk bisa mensukses. Nah, yang ada di kita sekarang ada terutama yang saya perhatikan di breeder itu ya masih kurang. Sendiri-sendiri ya. Masih kurang kebersamaan. Jadi cara ngumpul nih. Iya. Jadi sulit banget Mas. Rata-rata itu semua hanya memikirkan bukan kita nggak menutup diri ya, mungkin breeder juga sibuk dengan memikirkan kehidupannya. Iya. Cuma kalau kita bisa berkumpul itu jauh lebih baik. Itu masalah. Sharing lah. Sharing. Yang sulit itu. Iya. Om, menurut saya di Blitar sendiri pun itu. Jadi saya punya breeder juga, itu juga gitu. Saya masih ada 2. Breeder ada 2 di Blitar pun ada 2. Maksudnya yang bisa open minded lah, bisa terbuka, bisa kita kasih edukasi ya, sharing. Oh ternyata saya buktikan juga masuk juga dia dengan seleksinya yang lebih bagus seperti itu. Akhirnya nanti ke kejualannya yang lebih bagus. Gitu. Jadi saya ini bukan jumawa atau menyumbangkan diri bukan. IJKD itu sukses karena memang kita 25 dealer dan punya satu kesepakatan, punya satu misi. Jadi makanya itu teman-teman dealer ini berusaha sampai ada bahasa teman-teman dealer ini pusing mikirin nyari bahan buat ikan IJKD. Berarti kan memang effort dari dealer-dealer ini luar biasa. Nah sedangkan kata di bukan ini saya langsung tutup aja. IKB itu sudah kita rilis berbarengan dengan IJKD. IJKD baru mulai. Sebenarnya tahun ini sempat tahun kemarin 2023 kita sempat mau rilis gitu. Cuma ya terkendala itu tadi ya. Terkendala infonya itu mungkin kurang masuk ke teman-teman gitu. Jadi gini Bang, kalau saya melihat kalau ini biasa ya orang Indonesia itu kalau belum ada contoh yang sukses itu pasti nggak mau jalan, ya nggak? Iya benar. Jadi kayak gitu. Sulit lah. Jadi pikirannya itu masih ngambang. Jadi nanti gimana nih? Belum nanti tahu apa kan nih? kedepannya Ini gimana? beneran nggak? Gitu, Nah, belum tahu. Nanti sukses gak? Nah, kayak gitu Mas Suba. Ya itu Iya, betul. Makanya Kan tadi saya bilang kan penyampaiannya kebetulan kan lewat saya yang oke. Bahkan penyampaiannya langsung dari yang punya ide. Iya. Jadi apa ya? Saya juga kemarin itu juga berpikir, ya intinya di sini kita juga saya dari klub APKI sendiri itu juga berpikir seperti ini. Kita jangan sampai itu cuma memikirkan show aja. Kita itu juga punya nih breeder, ya kan? Ya. Ada nih dealer kayak gitu juga. Ayo ya sekali 2 kali kita kumpulkan. Kita ada narasumber yang baru atau apa. Nah ini seperti contoh Om Henry nanti kita undang nih. Ini loh kita ada konsep yang bagus, yang intinya ini positif untuk para breeder nanti kedepannya kayak gimana. Ya siapa tahu kan gitu. Ini bisa jalan. Terus itu nanti kira-kira efek baiknya apa kalau itu sudah berjalan gitu? Nah, jadi intinya balik lagi. Tadi yang disampaikan Om Henry ketika kita ngomong, yang pertama kita harus solid. Sebelum solid ini kita informasi yang kita tersampaikan ke breeder ini harus jelas tujuannya kemana, kan kayak gitu. Setelah itu para breeder ya harus solid. Kita ada nih, katakanlah Om Henry punya macam-macam lah dalam artian parameter dan lain-lain dan akhirnya timbullah IJKD ini dan sukses. Itu kan nggak mungkin cuma ya ini loh, komplek banget lah. Ya, nah ini iseng gitu kan? Ya nggak mungkin lah ya. kan gitu. Duit gede loh. Duit gede loh. Wow. Saya juga masih iseng gitu. Saya tuh sampai kaget kemarin. Saya tanya nggak ke Om Henry langsung nih. Tanya ke Om Toro. Itu hadiahnya berapa sih? Tahu nggak hadiahnya berapa? Ini yang champion, ya kan? Yang grand itu dapatnya 150 juta. Gila. 155 juta. Gila. Saya langsung, wah, ini kok bisa segitu gimana nih? Oh, ternyata ini banyak sekali dari ikan-ikan itu ternyata ya ada prosentase patungan. Nah, patungan prosentasenya ini nantilah yang diberikan untuk juara-juara ini. Iya. Nah, ini konsep yang bagus banget lahirnya seperti itu. Jadi teman-teman dealer ini solid. Ya, gimana solid. caranya ini Bangun kayak gitu. Dan setahu saya Mas memang di situ ada seleksi ya. Maksudnya ini udah ada nih 25 dealer. Dia ada degradasi. Oh. Setahu saya nggak masuk di sana, cuman
ngikutin sedikit perkembangannya lah. Itu ada degradasi. Ini kayak ada poin-poin gitu ya? Ada poin. Ya. Itu cara penghitungan poinnya gimana itu? Jadi poin-poin itu kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu kita gabung poin 1 dan 2 ini GMV. Apa itu? Gross Margin Value. Jadi itu perhitungan poin untuk menentukan siapa yang penjual terbanyak. Terbanyak atau termahal? Terbanyak dengan total ikan yang sama. Berarti kan total ikannya sama semua nih. Berarti kan rata. Ya. Nah, nanti berarti tinggal total omset berapa. Nanti baru misalnya gini, kita berlima, kita bikin lelang. Misalnya total hadiahnya, total yang hasil lelang itu 100 juta. Tapi mungkin 20, 15, 10, beda-beda. Nah, nanti untuk menentukan ini siapa yang poinnya paling banyak, berarti pembagiannya adalah berapa hasil penjualan saya dibagi dengan total. Hasil penjualan dikalikan poin. Nah, poin kita ini 1000. Kita harus tetapkan poin total ini 1000. Sudah ada poinnya. Sudah ada poin total 1000. Kita bagi. Ini proporsi GMV ini 30% misalnya. Dari 1000 berarti 300. Jadi kalau misalnya saya 10 juta dengan total kita berlima, itu 100 juta. Berarti kan 10 juta per 100 dikali 300. Berarti saya dapat poin 30. Itu ada rumusannya. Ini bisa dihitung. Dan itu fair. Nah, jelas semua. Jadi nggak bakalan ada kesalahan dalam perhitungan poin. Nah, dan yang kedua adalah jumlah ikan. Sama juga. Jumlah ikan itu kita beri poinnya itu 10%. Jadi jumlah ikan itu misalnya gini, kita berlima, misalnya kita dikasih jatah 555, tapi saya nggak laku semua. Orang Jepang ngejuri JKD, orang Indonesia menjuri IKB. Yang ini IKB ini kan Indonesian Koi Breeder. Orang Jepang akan lihat juga. Ya, itu otomatis dibarengin. Mantap. Kopi murni, terus dia berani beli ikan bener-bener keeping dengan baik. Itu saya nemu di sini. Sampai ikan lokal yang kemarin punya Ekusnul Koi yang dirawat oleh Sancer ya. Ya. Itu bisa sampai 85 cm. Wah, keren itu. Itu Kohaku kemarin. Nah, Kohaku Grand Indonesia. Iya, Sing Dan aku menyukai